Halo guys, balik lagi di segmen Come On K-pop on comment. Nice. Kali ini kita bakal ngekomen soal performance dari salah satu kontestan Road to Kingdom. Kalau kemarin kan kita udah ngekomen One Us One Us sama yang bawain lagunya HOT. Judulnya Wah, kenceng apa? banget. Yang descendant gitu. Descendant of of the the Sun. Ya, itu. Descendant of the Sun. Cuman terlama Bapak. Ya itulah pokoknya. Sekarang juga kita bakal ngekomen lagi, nge-react plus ngekomen salah satu kontestan lagi. Ya. Siapa Pak? Ini grup baru debut nih. Nama grupnya TU atau Ten Oriented Orchestra. Terdiri dari 10 member. Yang isinya ada Jihoon, Donggon, Chan, Jisoo, Minsu, Jaehyun, Jaeyu, Kyungho, Jerome, dan Woongi. Nah, situ ini ada di bawah NCH Entertainment dan mereka ini baru debut kemarin. Hebat anjir. Tanggal 1 April. Tanggal 1 April 2020. Jadi Anak bawang banget ya. Anak bawang banget. Tapi mereka mentalnya kayaknya bagus nih, udah berani ikutan melawan sanbe-sanbenya nih. Iya sih. Kali ini tuh mereka bakal nge-cover salah satu lagu dari Sanbe-nya Seventeen. dari SM lagi. Yang membernya tuh berdua. Sekarang dulu berlima, Dulu sekarang lima. berdua, sekarang duet gitu ya. Bakal bawain lagunya dari TVXQ atau DBSK. Judulnya Rising Sun. Agak kepo juga ya gimana mereka Kemasannya gimana nih? bawain si Rising Sun Yang dari 2 orang jadi 10 banyakan. orang. Jadi banyakan gitu kan. Gimana? Terus bakal dibawain seperti apa remixan dan gerakannya? Konsepnya bakal seperti apa? Bakal mencerahkan atau tidak? Kita play di Komentar ya. kita bakalan bagus atau biasa aja? Check it out. Hajar! Wow. Intronya sama gak sih? Dalam lagu asli? Enggak. Beda. Kalau nggak salah kan ada yang begitu-begitunya kalau yang intro asli. Bapak itu sesungguhnya pegel loh gerakan kayak gitu, Pak. Ini di awal lah kayak gini nih, ntar akhirnya gimana nih? Itu 2, 3, kok cuma 7? Baru 6, baru 7. Kayaknya konsepnya keluar masuk nih. Kayaknya. Nah, Oh iya. ini gerakannya gerakan asli gak sih? Enggak. Enggak tahu. Perasaan bukan. Kayaknya mereka juga bakal ngambil gerakannya lebih di left deh. Yang benar-benar ikoniknya. Enggak? Beda? Beda. Beda. Diganti lirik. Diganti ya? Iya, diganti liriknya. Gitu. Ah. Agak ini ya, agak dibikin cantik. Wow. Oh, Rising Sun. Matahari pusat. Hampir menyebut brand, Pak. Nggak disponsorin soalnya.
ini yang ganti genre. Di remix. Masuk lagi. Oh, nggak diambil. Yang benar-benar klimaks teriakannya nggak diambil. Biasanya kalau junior tuh kan anak-anak Masih bersemangat. jiwa mudanya masih bangga-bangga Pak. Bentar. Oh, sengaja. Oh, dikirain pingsan. Ya, sama. Dikirain pingsan gitu kan. Udah beres pingsan. Tersenyum saya sih. Bukan tersenyum bingung. Bagus Bagus sih first impressionnya bagus sih. First impressionnya bagus sih kayak dari entah emang lagu, aku belum pernah dengar lagu full aslinya sih. Cuman kalau misalkan dari yang ini si lagunya tuh dari awal sampai akhir tuh nggak kebayang nih dari Iya. abis part ini dia selanjutnya bakalan gimana, terus selanjutnya beda lagi, terus pas bagian katanya tadi emang lagu aslinya emang ganti kayak Ya, ganti genre gitu. ganti genre. Oh. Jadi pas yang pas nah itu tuh emang udah ganti. Tet. Kalau yang lagu aslinya benar yang langsung ngedrop, terus yang tet cuma gitu doang. Dari yang benar-benar beatnya kencang, tiba-tiba masuk ke situ langsung dibikin slow, tapi yang chills gitu, benar-benar chills banget. Tapi ini kalau ini kan grup baru debut nih, dan entertainmentnya juga kayaknya nggak ada yang tahu deh. Tapi melihat hasil yang seperti ini, Aku sih ngelihatnya lebih kayak usaha mereka, totalitas mereka di sini tuh benar-benar yang di apa ya, kalau bisa dibilang 200% dikeluarin banget gitu, kelihatan banget dari cara mereka ngemas lagunya, terus sampai lirik rapnya mereka lirik-rapnya ada tambahan, terus koreonya juga diganti kan? diganti. Koreonya diganti. Terus itu tadi barusan ada berapa ya? Ada dua dance break sama satu intro. Dan intronya emang intro. Aku tahu itu intro mereka bikin sendiri. Terus dance break yang di tengah tadi yang bertiga itu, terus ada yang agak cantik gitu kan, ada matahari gitu kan. Dance break yang terakhir tadi yang bener-bener kayaknya ngabisin banget jiwa mudanya keluar di situ, powernya keluar semua gitu kan. Bener-bener kelihatan banget lah usaha mereka, bener-bener yang pengen nunjukin kalau mereka bukan cuma sekadar anak bawang gitu, bukan mau sekadar belajar gitu, tapi mereka juga pengen kompetisi sama Sanbei-nya gitu kan. Itu udah wow banget. Bedanya kemarin sama Wanas mungkin salah satunya di sini. Lagu antara lagunya HOT sama TVXQ pemilihan lagunya yang emang apa ya, mungkin beda beberapa tahun, dan tren musiknya udah berubah. Tren musiknya udah berubah. Lagunya TVXQ tuh bisa lebih enak buat di-improve gitu kan. Kayak barusan enak banget buat di-improve-nya dibanding kemarin kayak sama lagu zaman sekarang nggak sih? Iya. Kalau zaman sekarang kan lagu yang biasa aja bisa kita tambahin beatnya, bisa kita bikin akapela, bisa kita bikin apa gitu, bisa dirupa-rupa. Kalau misalnya yang kemarin HOT tuh agak susah. Kayaknya agak kurang tepat sih pemilihan lagunya kayaknya. Iya mungkin karena
di pengemasannya juga jadi kalau kata ribet jadi serba salah gini. BTW ini tuh mereka tuh milih sendiri atau dipilih? Pertanyaan bagus, ada yang tahu Ada yang tahu? jawabannya? Tolong kasih Silahkan tahu. tulis di komentar. Soalnya kan saya belum nonton episode full, jadi nggak tahu mereka milih sendiri kah atau mereka emang udah dipilihin Oh, kalau sama si misalkan RTK-nya. nah kalau misalkan ngikut Queendom yang tahun kemarin sih mereka milih sendiri. Kalau Queendom ya mereka milih sendiri. Kalau misalkan RTK kan nggak tahu nih. Tolong kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Nanti pendapat saya salah nanti kalau misalnya bilang mereka salah milih lagu gitu kan si One Us kemarin. Gitu. Overall wow banget. Ya minor sih ya, kesalahan-kesalahan minor. Cuman tadi yang emang agak kelihatan jelas banget tuh di beberapa section yang dance doang agak sedikit keteteran. Ya. Iya, dari mulai yang bertiga sampai yang pas udah bertiga itu sampai yang masuk agak banyak kan. Oh iya. Nah, itu ada beberapa yang sedikit keteteran. Ya. Mungkin karena angle kamera juga yang mempengaruhi. Sama mungkin keterbatasan waktu. Iya, preparingnya juga dan emang jam terbang juga gitu kan. Mereka harus ngejar sebanyak itu mungkin kan. Tapi kalau misalkan aku lihat dibandingin tuh yang hari ini gitu, yang hari ini kita lihat dengan performance yang intro 90 detik kemarin, lebih ke lagunya tuh kayak yang lebih dikuasai hari ini gitu daripada yang kemarin. Mungkin merekanya lebih enjoy ya dibanding yang kemarin. Iya. Kalau yang kemarin kesannya terlalu nge-push. Meskipun ini lagunya kayak bisa dibilang persiapannya sebentar, tapi dibandingin dengan performance yang kemarin mereka ada peningkatan sih kalau kata aku. Kayak dari segi performance dance-nya, untuk pengemasan lagunya, sama untuk dari segi kostum ini lebih well prepared sih. Iya. Kalau kemarin kan lebih kayak yang mix and match banget lah kalau kayaknya mereka pengen nunjukin, nggak tahu ya, aku belum melihat lagu yang mereka MV-nya kemarin bawain itu konsepnya kayak gimana gitu kan, cuman kayak mereka lebih nge-mix dan nunjukin kalau itu image-nya mereka gitu kan, dengan kostum itu image-nya mereka tuh seperti itu gitu kan. Kayaknya yang sekarang mungkin emang karena TVXQ-nya sendiri kan konsep kostumnya megah lah gitu kan, megah banget gitu kan, mengingat balik lagi ke TVXQ yang konsep kostumnya benar-benar megah. Oh ya masuk sih konsep kostum yang mereka pakai sekarang, apalagi warna merah berani. Merah itu kan beneran megah banget, apalagi konsepnya Rising Sun yang penuh semangat gitu kan. Merah tuh beneran melambangkan satu yang sedikit disayangkan. Setelah tadi ada transisi, harusnya ada satu part klimaks yang high note itu ya. Yang harus kan ada high note pas yang dan itu di situ ada yang naik rise dia bilang Rising Sun dan itu tinggi naik lagi. Nah harusnya. itu kalau misalnya dibawa Itu wow lebih banget dari sih. wow lagi gitu. Kata aku itu wow banget gitu. Tadi aja sebenarnya si diturunin ya. teriaknya diturunin, aku tahu itu. Mungkin emang agak susah juga ngejar teriak yang asli. Tapi sebenarnya ya itu part yang justru jadi klimaksnya nggak kebawa. Itu yang satu minus yang benar-benar buat aku wah sangat menyayangkan gitu kan. Karena disitulah yang bisa bikin orang berdecak kagum. Tapi justru tidak terbawa. Jadi agak sedikit kecewa tadi pas masuk part itu udah nungguin wah ini klimaks nih. Ada kecewa penonton. Oke, jadi kalau menurut KC nih dari poin 0 sampai kok 0 sih 1 sampai 10. Enggak sekalian minus, Pak. 1 sampai dari poin 1 sampai 10 buat tuh ini. Berapa nih, Kak? Kalau aku melihat performanya tuh barusan 9. Soalnya untuk takaran grup yang anak bawang banget. Dan jam terbangnya masih bisa dibilang masih belum sebanyak yang lain. Masih belum sebanyak yang lain gitu kan. Terus tiba-tiba dia perform dengan se-wow itu udah benar-benar suatu hal yang positif banget lah. Masih big impression banget gitu buat orang bahwa mereka salah satu grup baru yang wajib diperhitungkan. Kalau buat aku sih kayaknya mau ngasih poin gede takut yang selanjutnya makin bagus. Kan kita berpatokannya cuma sama satu perform, Pak. Oh, cuma satu ya? Satu perform dulu aja. Oh, jadi kita nggak usah ending baru. Aku bakalan ngasih 9,2.
Kenapa? Bapak Karena kok ada koma-komaan, Pak? biarinlah, kan nanti di ending di compare lagi, Oh, iya. ada lagi kan, ya udah. Oh, iya. Kenapa ada 0,2-nya? Karena gini, pertama mereka bikin koreo sendiri, yang kedua mereka ada lirik tambahan sendiri. Kalau buat aku sih jadi poin plus banget gini. Kenapa? Karena di situ tuh, karena zaman sekarang nih ya, zaman sekarang tuh banyak idol yang udah mulai produce lagu-lagu sendiri. Kayak misalkan di grup lain kayak, aduh siapa untuk di Seventeen kayak Uji gitu kan, kayak di B1A4 Sandel sama Jin Young. Terus di Beast juga dulu Beast ke Junhyung gitu kan. Terus untuk yang idol-idol sekarang juga BTS, Rapunzel juga banyak kan, udah banyak banget. Jadi itu tuh beneran jadi senjata rahasia lah untuk di masa depan, untuk untuk nge-branding ke mereka juga sih. Jadi ada 0,2-nya. Tadi sih pengen 9, cuman karena ada itu ini. Tapi rapnya bagus itu yang pertama tadi, saya suka. Bapak rapper sih ya. Bapak rapper. Jangan sampai abis ini tiba-tiba banyak yang cover TOO. Tapi ini kalau misalkan mereka bisa konsisten dengan konsep yang seperti ini, dengan comeback selanjutnya yang mungkin pengemasannya bisa lebih wah dari debut sebelumnya, atau bisa membawa konsep, nggak berharap sama dengan konsep yang sekarang, tapi lebih ngembangin lagi konsep yang sebelumnya dan bisa di luar ekspektasi kita, tahun ini bisa nggak sih dapat Monster Rookie of the Year? Bisa aja sih. Kalau misalkan emang mereka beneran bisa ngeluarin banget kemampuan mereka kayak di perform barusan gitu kan. Tapi dengan lagunya mereka sendiri gitu kan. Terus mereka benar-benar nunjukin inilah TO yang asli itu gitu ya. Dan emang mereka beneran kasarin ngeluarin banget kemampuannya mereka gitu kan. Apa yang mereka bisa. Gak menutup kemungkinan sih mereka bisa jadi Master Rookie gitu kan. Sama jangan lupa kerjasama dari entertainmentnya juga harus seimbang. Nah itu yang baru mau saya bilang Bapak. Itu karena banyak grup yang sebenarnya mereka bisa naik, cuman karena kerjasama dari entertainmentnya yang kurang kooperatif dengan artisnya, atau kerjasama entertainment dengan media luarnya kurang bagus, jadi banyak idol yang kurang ke expose gitu. Banyak banget grup-grup yang kurang ke expose kayak yang udah pun beberapa grup yang skillnya bagus, skill membernya bagus kayak ini deh, yang benar-benar jadi highlight banget zaman produce season 2 itu, Hotshot. Sampai juri-juri aja kan pada bilang kenapa 2 orang yang punya bakat sebesar ini nggak bisa kasarnya nggak bisa tenar lah gitu di pasaran. Ya, sedangkan yang kita tahu kan Hotshot tuh beneran kalau misalnya ngelihat lagu-lagu yang sebelumnya pun bagus sebenarnya gitu kan, skill mereka bagus, cuman ya itu mungkin kurang promosi atau kontroversi yang paling gede kerjasama antara entertainment dan grup yang gak bagus sih kayaknya BIP sih. Iya, tapi kalau BIP sih BIP-nya sendiri udah mencuat. Kasarnya kan lebih ke grup yang mereka punya skill di atas rata-rata, tapi segitu-gitu aja. Malah jatuhnya jadi kayak mereka gagal debut. Bukan gagal debut, gagal di pasaran. Setelah debut gagal di pasaran. Oke, kita jadi julitin grup yang udah lama. Karena kita ngomongin grup baru yang masa depannya kita belum tahu kayak gimana. Dan kita sangat berharap buat grup-grup baru yang mulai dari sekarang gitu sampai ke depannya tuh bisa lebih diekspos lah, lebih terangkat gitu. Biar nggak ada lagi grup-grup yang sebenarnya sangat layak buat masuk ke spotlight yang besar. Iya, gitu kan, tapi malah harus terpendam seperti itu gitu. Terpendam begitu aja kan sayang banget. Apalagi yang kita tahu mereka training nggak sebentar dan nggak mudah gitu kan. Banyak yang harus mereka korbanin, tapi ketika mereka debut karena mungkin manajemennya kurang maksimal, akhirnya mereka harus bisa dibilang gagal gitu kan. Kasian, kalau aku pribadi kasian gitu ngelihatnya. Banyak yang harus dikorbanin dan malah kurang berhasil gitu. Ya, semoga TO ini manajemennya bagus, jadi merekanya bisa berkembang.
jangan jangan entertainment besar doang dong yang Ya. ngasih support buat artisnya jor-joran banget gitu. Tapi manajemen kecil juga semoga mulai terketuk pintu hatinya untuk memberikan support yang maksimal banget buat artis-artisnya gitu kan, biar bisa lebih berkembang di pasar. Ada lagi Kak? Enggak sih? Soalnya kita udah julid Luar banget. ya. Udah kejauhan. Mungkin cukup sekian untuk episode hari ini. Wow, buat episode selanjutnya Kak, siapa lagi nih yang mau kita komen nih? Yang pasti masih dari Foto Kingdom. performance yang coverin para sanbenya. Grupnya Banget banget. Banget banget. Banget banget. Pokoknya tadi sempat ke spoilerin di awal. Itu yang bakal kita komenin, bakal kita react, bakal kita komen. Jadi stay tune terus di channelnya kita. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe channelnya. jangan lupa di-share juga ke teman-temannya biar pada nonton, biar channel ini berkembang. Dan teman-teman juga bisa dengerin kita julitin yang lain. Kalau misalkan emang kalian mau ikutan komen atau kalian mau ikutan berpendapat Kita tungguin banget di kolom komentar. tentang RTK atau tentang julidan kita atau mau ngejulitin kita, yuk di komen. Segitu aja sih kayaknya. Aja ya Pak ya. Oh iya, satu lagi Pak. Apa? Buat yang belum nyalain lonceng, kita suka lupa ngasih tahu nih. Buat yang belum nyalain lonceng, nyalain dulu loncengnya. Nih, biar jadi tiap kita update video, kalian ada notif. Oke? Stay tune terus di channel apa sih namanya? Say the story. Yang isinya cuma julitin orang lain. Bapak ini yang julid, saya mah cuma mendukung. Oke. Dadah. Bye.